Anda masih bersama kami, Saudara di Saling Silang. Pak Yaya tadi menjelaskan bagaimana kemudian perizinan HGB dan juga kemudian HPL ya Pak ya. Sebenarnya sebelum dikeluarkan izinnya luar biasa banyak. Nah kemudian sekarang tadi saya tanya, sebenarnya izin itu yang mengurus siapa? Rupanya kan pemerintah daerah, pemerintah DKI. Kemudian lahirlah BPN mengeluarkan HPL dan juga HGB. Nah sekarang ketika kemudian HPL dan HGB itu kemudian diberikan kepada pengelola, mereka kan sudah berinvestasi luar biasa. Kepastian hukumnya di mana tiba-tiba kemudian ditarik? Kalau menurut BPN itu tidak akan pernah mengeluarkan sertifikat kalau dia itu ada tanah konflik, karena ada sengketa, itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya ini dari pemerintah yang menyatakan clear and clean, semua persyaratan terpenuhi, apakah persyaratan itu ada cacat hukumnya, ada yang penting persyaratan terpenuhi, BPN mengeluarkan. Itu sertifikat adalah bukti akhir tentang legalitas status kepemilikan atau penguasaan atas tanah. Tetapi di dalam sertifikat juga ditulis jika ditemukan bukti-bukti lain yang menunjukkan misalnya ada cacat hukum dan itu mungkin bisa gugat. Nah, makanya Pak Menteri ATR selalu mengatakan monggo dibawa ke PT UN karena bisa akan ditunjukkan bukti-bukti itu. Maka saya mengatakan kalau tanahnya oke dari pengembang yang membangunnya, tapi mungkin di dalam mekanisme prosedural hukumnya itu ada yang kosong terkait tentang perda. Perdanya kan sekarang ditarik sama Pak Anies. Kemenko Maritim mengatakan bahwa ada mengeluarkan sebuah statement nekat saja kalau mau membatalkan, kan ada perpresnya, itu sudah masuk dalam proyek strategis nasional. Kalau mau batalkan saja, tapi ada konsekuensinya. Begini, saya mengatakan pisahkan kebijakan proyek nasional itu dengan persoalan status hak atas tanah. Hak atas tanah itu melekat. Kalau kebijakan iya, tapi kalau menyangkut masalah tanah itu kan persoalan lain. Administrasi negara yang mengatur itu. Jangan-jangan ini sekarang gini, tanah di sana di Pulau G dan D itu masuk barang milik daerah, diadministrasikan dalam kekayaan milik daerah Pemda DKI. Jadi tidak bisa begitu saja digunakan oleh orang lain kecuali atas persetujuan dari Pemda DKI. Jadi begini, HPL-nya itu punya HPL DKI, tanah alasnya itu tanah negara. Kewenangan pengelolaannya ada dari DKI diberikan kepada pengembang, ada kerjasamanya. Nah, syaratnya artinya begini, ketika kemudian itu dibenturkan bahwa ini merupakan proyek strategis nasional, dengan adanya pencabutan HGB ini saling berpengaruh atau tidak? Pertanyaannya, apakah Pak Anies akan mengoreksi HGB-nya dengan mengikuti prosedural yang baru? Misalnya satu, silakan HGB dikeluarkan jika sudah ada perdanya, bla bla blanya. Kedua, nilai objek pajaknya jadi tidak dicabut permanen, tapi dikembalikan, tetapi dengan persyaratan-persyaratan mengacu kepada rencana tata ruang yang akan diperbaiki. Saya ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, mungkin ada catatan terkait dengan adanya pencabutan HGB dan HPL, HGB. Baik, terima kasih pemirsa JEK TV, rekan-rekan sekalian. Kebetulan saya dari Ketua Presidium Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia atau Reklamasi ini sudah melakukan kajian dan bahkan workshop serius juga bersama Pemda DKI. Yang pertama dikaitkan dengan surat dari Pak Gubernur kepada Pak Menteri, sebenarnya ada banyak hal yang kita catat yang memang semangatnya adalah Pak Gubernur ini meminta untuk menunda atau membatalkan HGB yang sudah dikeluarkan. Sesuai dengan Perka nomor 2 tahun 2013 dari Badan Pertanahan Nasional, sebenarnya kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan kabupaten atau kota itu hanya mampu atau maksimal hak guna bangunannya 2 hektar. Ini 312 hektar. Kemudian yang Kanwil Provinsi DKI artinya dalam ini itu hanya diperbolehkan hanya maksimum 15 hektar. Ini 312 hektar. Jadi setahu saya yang dikeluarkan hak guna bangunan ini dikeluarkan oleh Kanwil BPN Jakarta Utara yang kewenangannya hanya dibatasi sesuai dengan Perka nomor 2 tahun 2013 itu hanya 2 hektar. Ini saja sudah cacat prosedural. Itu pertama. Yang kedua juga perlu dicermati. Maksimal berapa Pak tadi? Untuk yang Jakarta Utara, untuk Kanwil Kantah, istilah BPN itu namanya Kantah, Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Ini masuk kota kan? Maksimal 2 hektar. 2 hektar. Kalau provinsi maksimal 15 hektar. Nah, sementara yang dikeluarkan oleh hak guna bangunan di atas HPL ini adalah 312 hektar. Kalau itu telak sekali. Tidak ada batas. Untuk tingkat 2 itu tidak ada batas. Untuk hak atas HGB di atas hak pengelolaan
Pemda kantor Veteran 32 itu tidak dibatasi batas jangkauan luasnya. Kalau HGB di atas hak tanah negara atau hak pribadi, hak milik, itu baru ada batas. Oke, baik. Lanjutkan Pak Ahmad. Ya, saya lanjutkan. Sesuai Perka nomor 2 tahun 2013 sudah jelas sekali Pak Margento. Artinya pembatasan kewenangan Kanwil Kalta hanya 2 hektar, provinsi hanya 15 hektar. Ini yang dikeluarkan adalah 312 hektar. Cacat hukum pertama. Cacat hukum kedua yang kita temui adalah sebenarnya sampai sejauh mana kerjasama ini antar Pemprov DKI dengan pihak ketiga. Sepanjang kami tahu itu yang menandatangani kerjasama ini bukan dengan gubernur, tapi dengan sekda ya, yang ini yang perlu diklarifikasi. Kalau itu benar terjadi, konsekuensinya ya cacat prosedural. Sebenarnya yang punya kewenangan itu kan gubernur gitu loh, bukan sekda. Itu yang kedua. Yang ketiga, belum lagi cacat prosedural di proses mekanismenya. Seandainya proses pelaksanaan hak guna bangunan ini di atas HPL dengan cepat kilat dalam waktu 1 hari atau 2 hari, kan perlu ditanda tanya. Anda menduga di balik ini adalah? Ada suatu percepatan yang menurut kami tidak masuk akal. Karena kalau proses hak guna bangunan di atas HPL pun itu perlu dilakukan pengukuran sesuai dengan sepersil bidangnya. Ini paling nggak butuh waktu seminggu untuk 2 minggu untuk kawasan 312 hektar gitu loh. Kebetulan saya sendiri memahami proses itu. Kami di alumni ITB, saya jurusan geodesi ITB. Ya, kita mempelajari kasus pertanahan dan pengenalan ilmu pertahanan di kampus. Nah, itu sudah melanggar jelas. Ada 3 hal itu yang paling telak sekali. Nah inilah yang diminta oleh Pak Gubernur supaya apabila ditemukan cacat prosedural ini, Pak Gubernur minta BPN mencabut. Artinya mencabut tentunya yang mengeluarkan siapa? Kanwil BPN Jakarta Utara karena sudah melanggar itu. Yang keempat, yang paling juga telak adalah 312 hektar ini kan tidak mungkin juga dipakai oleh satu pulau misalnya 312 hektar dipakai semua oleh pihak ketiga. Padahal kan itu sudah ada pembagian. Artinya tidak mungkin harus dikeluarkan HGB di atas HPL yang luasnya 312 hektar. Jadi di sini saja sudah ada ketemuan indikasi 3 prosedur yang memang harus dicermati, dan kalau ini terjadi dan ini benar ada cacat prosedural, seyogianya tidak perlu menunggu pengadilan. Pihak BPN dalam hal ini yang mengeluarkan adalah Kantah Jakarta Utara mencabut. Oke, baik. Saya kalau BPN Jakarta Utara sekarang mencabut, dia diperkarakan sama orang-orang yang pegang sertifikat itu. Yang pegang sertifikat nggak bisa. Jadi gini, kalau kita ingin mencabut, yang pegang HGB akan menggugat. Pasti maka saya gitu, mengatakan dibawa ke PT UN. Karena yang sudah punya HGB itu si pengembang yang sekarang ya, dia sudah pegang. Ini trust. Persoalannya adalah persoalan percaya dan semua kewajiban dia sudah penuhi. Kalau ingin membatalkan, maka di sini Pak, Menteri Pertahanan di Indonesia ini kan memang apabila diketemukan cacat prosedural atau kesalahan ini itu bisa dibatalkan gitu loh Pak. Artinya bisa dicabut. Tapi melalui ada proses pengadilan. Ada dua. Bukan mengatakan saya tidak lewat pengadilan pasti ya. Tapi ada juga satu hal, kalau cacat prosedural itu pihak BPN sendiri bisa mencabut. Proses mana yang bisa kita membuka bahwa ini cacat prosedur atau tidak? Nah, pertama gini, pasti BPN minta bukti. Dan pemilik HGB itu pasti juga harus dilindungin ya kan. Dia harus dilindungi karena seperti kata Pak Menteri ini itu persoalan trust, kepercayaan, kelanjutan ini. Jadi kalau dia sudah harus dilindungi, maka dibawalah pengadilan yang bisa membuktikan mana yang benar, mana yang salah. Karena sekali lagi saya mengatakan benar salahnya itu di pengadilan. Biar pengadilan menilai. Oke, saya ke Walhi dulu. Saya ke masalah kalau Anda melihat dengan keputusan Pak Anies ini, Anda dalam posisi pro atau kontra? Ya, bukan masalah pro kontra, ini asas manfaat. Sama dengan begini, pencabutan dari HGB dari BPN ini sebenarnya kita tidak mau terjebak di situ. Sama halnya dengan kontribusi tambahan 5 dengan 15%. Kita nggak mau terjebak di situ karena kita fokusnya tolak reklamasi Teluk Jakarta. Nah, kalau proses reklamasinya saja sudah salah. Dan ketika ada audit lingkungan, maka hasil audit lingkungannya belum dipublish. Apabila ada perusahaan korporasi itu melakukan kerusakan lingkungan di situ, maka harus ditindak. Apa tindakannya? Sampai hari ini belum ada tindakan kepada perusahaan yang melakukan kerusakan lingkungan itu. Nah, kita lihat waktu sumber materialnya itu di Pulau Tunda, Banten sudah
sangat jelas itu kerusakannya. Sampai sekarang mana Dampaknya seperti apa, Mas? Ya udah hancur. Karena apa? Pulau Tunda itu hancur, yang tadinya bagus, kemudian materialnya dipindahkan ke pulau reklamasi. Nah, itu kan merusak. Kemudian kita lihat lagi di dan tidak ada tindakan hukum. Iya, tidak ada tindakan hukum. Belum ada tindakan hukum. Kemudian ketika dilakukan moratorium, itu seharusnya hukum-hukum yang lain itu sudah gugur dengan sendirinya. Karena apa? Ketika ada moratorium kan tidak bisa tiba-tiba terbit surat ini, surat ini. Apakah sertifikat ini terbit pada masa moratorium? Dalam gini, kalau saya mau Pak katakan, moratorium itu terkait dengan persyaratan AMDAL yang kemarin itu yang belum terpenuhi. Itu kan kemarin Menteri Lingkungan Hidup yang mengatakan ada 10 komponen yang harus dipenuhi. 14 atau 10 komponen yang harus dipenuhi. Makanya Menteri Lingkungan Hidup mengatakan semua sudah dipenuhi, tapi kan kita tidak tahu mana yang sudah mana buktinya kan cuma Menteri Lingkungan Hidup. Di situ itu ada KKP, ada Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian ada Walhi di dalamnya situ, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta ya dalam hal ini. Maksud saya begini, maksud saya apakah penerbitan sertifikat itu saat moratorium, pada saat moratorium atau setelah moratorium dicabut? Saat moratorium. Dan itu terjadi cuma 2 hari. Saya koreksi, itu pengajuannya tahun 2016 untuk ininya. Tapi HGB yang terbit, saya punya kopian di sini. HGB yang 312 hektar kan sempat beredar di viral Itu per 24 Agustus 2017. Nah, 24 Agustus itu apakah sudah mencabut apa kan? Ini perlu diklarifikasi. Nah, cuma saya mau lihat ini saya pastikan. 24 Agustus 2017. Oke. Iya, 24 Agustus. Oke, mungkin Pak Margarito bisa menjelaskan apa dampaknya pada terbit saat moratorium dan tidak konsekuensinya. Kalau terbit pada saat moratorium, keadaan hukum itu tidak cukup sah. Tidak sah pada saat itu. Keadaan objek hukumnya sedang bermasalah. Karena itu tidak boleh ada tindakan hukum di atas keadaan hukum yang bermasalah hukum itu. Ketika kemudian moratorium selesai. Kecuali kalau moratoriumnya sudah dicabut. Asumsi kita diwajibkan secara hukum untuk menganggap keadaan hukum itu sudah beres. Karena sudah beres, maka seluruh tindakan hukum di atas objek itu sah. Walaupun melanggar Perka BPN nomor 2 tahun 2013. Kewenangannya cuma 2 hektar untuk kantor. Enggak. Sejauh yang setelah saya cek itu BPN kota itu berhak menerbitkan sertifikat tanpa batas luas, tanpa terikat dengan batas. Itu dasar hukumnya yang mana? Tahun berapa? Sama nggak? Harus ada dasar hukum sama. Semua saya pasalnya begitu ya. Enggak. Untuk tanah hak milik dan atau tanah negara ada batasnya itu. Pakai batas itu. Tapi untuk tanah yang sudah dihaki dan hak HPL itu tidak limit batas. Tidak batas. Iya, betul. Itu sebabnya HPL ya, ini HPL ya, karena berbicara HPL. Kalau kita bicara HPL, bukan hak tanah negara. Milik tanah negara. Tanah negara atau tanah individu gitu ya. Baik. Bukan gitu ya. Kita jeda dulu Pak, rupanya cukup menarik. Isu reklamasi bukan hanya bisa dilihat dari isu lingkungan, dampaknya lingkungan, tapi bagaimana kemudian ada banyak peraturan-peraturan hukum yang harus dipilah satu persatu untuk melihat bagaimana apakah penerbitan HGB atau HPL ini sesuai dengan peruntukannya. Dan tetap bersama kami saudara di Saling Silang.